Selama berabad-abad, seni bela diri penuh misteri. Teknik rahasia dan para master tak terkalahkan yang mengaku memiliki kemampuan supranatural. Mereka yang membangun identitas hanya dari kemampuan yang belum pernah dibuktikan dalam pertarungan nyata. Meli, Saat seseorang memaksa mereka membuktikannya dalam pertarungan nyata, hasilnya selalu sama. Momen paling memuaskan adalah saat guru palsu akhirnya dikalahkan petarung sejati. Ada guru palsu, dan kemudian ada guru palsu yang berkhayal, dan kemudian ada Yanagi Ryukan. Master Kiai asal Jepang ini menghabiskan puluhan tahun membangun reputasi seputar sebuah kemampuan meng-KO orang tanpa menyentuh mereka. Pria ini mengklaim bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan menggunakan gelombang energi, gerakan tangan, dan teriakannya. Dan murid-muridnya selalu terjatuh. Ryuken sudah lama melakukan pertunjukan ini, sehingga dia menjadi sangat yakin dengan keagungannya dalam seni bela diri tanpa kontak. Dia melakukan hal yang tak mungkin dilakukan penipu waras. Dia melontarkan sebuah tantangan. 1 juta yen Jepang, sekitar $5.000 kepada petarung terlatih yang mampu mengalahkannya. Lalu muncullah Iwakurago, seniman bela diri sejati dengan pelatihan tinju dan jujitsu, sangat senang menerima uang mudah itu. Dan kemudian pukulan mulai menghujani. Gelombang energi itu tidak tiba. Knockout tak pernah terjadi. Ryuken tergeletak berdarah di ring, kehilangan $5.000 tanpa hasil setelah puluhan tahun berpose mistis. Tiongkok sangat menghormati seni bela diri tradisional. Tai Chi, khususnya, itu hampir dianggap sebagai institusi suci. Jadi saat seorang pelatih MMA dari Beijing, Xu Xiaodong, mengutarakan pendapatnya di media sosial dan menyebut seluruh masalah itu sebagai penipuan, seluruh negeri menentangnya. Argumen Xu sederhana. Para guru palsu ini mencari nafkah lewat klaim mistis yang tak pernah terbukti dan tidak ada yang menguji mereka. Jadi dia ingin mengubah itu. Wei Lei maju untuk menjawab panggilan itu. Seseorang yang mengaku guru besar Tai Chi aliran petir. Pernah tampil di televisi nasional sebagai salah satu ahli bela diri terbaik di Tiongkok. Seorang pria yang mengaku bisa menggunakan medan gaya tak kasat mata, memecahkan bagian dalam semangka tanpa merusak kulitnya, dan menggunakan Qi untuk menjaga seekor merpati tetap seimbang di atas telapak tangannya. Kedua petarung berduel di ruang bawah tanah Chengdu. Tetapi pada akhirnya hanya satu yang akan keluar tanpa cedera. Pertarungan hanya berlangsung 20 detik dan sang master petir tergeletak berdarah di lantai. Xu berdiri di atasnya tanpa terengah-engah. Kekalahan Wei Lei bukan hanya sebuah akhir, melainkan juga titik balik penting yang menandai awal dari era baru.
Dan Xu Xiaodong belum selesai, target berikutnya, Ding Hao, praktisi Wing Chun, mengaku sebagai keturunan generasi keempat Yip Man. Ya, Yip Man itu guru dari Bruce Lee. Ding Hao berlatih Wing Chun dengan guru Yu Changhua. Dia memasuki pertarungan ini dengan keyakinan penuh bahwa garis keturunannya memberinya sesuatu yang tak bisa ditandingi petarung MMA manapun. Tapi dia sangat salah. Teknik-teknik Wing Chun yang tampak begitu elegan saat latihan langsung menghilang saat menghadapi seseorang dengan pengalaman nyata. Pukulan, Xu menjatuhkannya 4 kali dalam waktu kurang dari 2 menit. Wasit menghentikan pertarungan. Alasan Ding adalah bahwa penyelenggara acara tidak memberinya cukup nasi sebelum pertarungan. Pada malam yang sama, saat Xu dan Ding Hao bertarung, guru Ding, Yu Changhua, juga ikut tantangan. Yu Changhua adalah seorang guru Wing Chun generasi ketiga, keturunan langsung dari Yip Man. Dia memiliki kredensial resmi dari Asosiasi Kungfu Tiongkok. Dia bertanggung jawab mengajari Ding semua yang ia tahu, tapi lawannya adalah petinju amatir Xiong Cheng Cheng. Saat remaja, Xiong mengalami patah tulang terbuka di lengan kanannya. Setelah beberapa operasi, dia tak pernah pulih seperti dulu. Dia belajar tinju dengan satu tangan. Xiong bertarung sepanjang laga dengan tangan kanan di belakang punggung. 太极选手是没有带这个泰拳还是拳击？现在的武术来说，这次比赛之后，我们也会跟刘老师我们会不让踢腿吗？好，换拳换拳。我们这边要一点时间，2分钟，连续前手。用硬碰硬啊，说成的话呢，还是带着一个。 Setelah pertarungan, Yu ditanya apa yang salah, dan dia bilang promotor tidak memberinya cukup makan. Tampaknya, Wing Chun hanya bekerja jika perut kenyang. Alasan yang lucu sekali. Orang mungkin mengira kalah dari Xu Xiaodong dalam waktu kurang 2 menit sudah jadi pelajaran. Tapi Ding Hao belum selesai. Dia naik ring melawan petarung MMA bernama Ah Hu untuk membuktikan Wing Chun miliknya nyata. 咏春大师。刚才大家都看得到，戴的是黑指手套，不是戴的普通的拳套，任何时候都可以用。切记要小心，因为毕竟这个手套是地边比较重。连续的地边推。 Ah Hu memukulnya KO dalam 72 detik lewat tendangan ke kepala. Lawan lainnya, hasil yang sama. Guru kungfu Vietnam ini punya segalanya. Dia punya pertunjukan, pengikut, reputasi, dan rekayasa yang dibuat untuk mengesankan orang yang tidak tahu apa-apa. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mempertanyakan semua itu,
Setelah video ini, saya yakin banyak orang bisa melihat perbedaannya. Guru berikutnya bukan sosok yang asing. Wang Yanlong memperkenalkan diri sebagai ahli kungfu tradisional, instruktur, aktor bela diri, dan pelestari teknik kungfu kuno Tiongkok. Mirip Bruce Lee, tapi tanpa karisma dan pukulan efektif. Selama bertahun-tahun, Wang dikenal karena demonstrasi, gerakan akrobatik, tendangan udara, dan pose berlebihan. Namun, dia ingin naik ke level selanjutnya. September 2023, Wang secara terbuka menantang salah satu petarung paling ditakuti di dunia, Bokau Banchamek, sang penghancur Thailand itu. Pria yang membuat kickboxing mengubah aturannya, mesin kekerasan dengan kaki baja, dan siku setajam pisau. Lalu apa yang terjadi ketika dua dunia ini bertabrakan? Sebuah komedi yang tidak disengaja. Sejak awal, Wang berlari berputar, menendang udara, dan menggerakkan tangan seperti di film. Bokau mengamati, hampir bingung, bahkan mengejek. Wang terus melancarkan pukulan, tapi Bokau tidak menganggapnya serius. Akhirnya dia serius dan mulai menyerang. Dia mengurungnya dalam clinch, memegang lehernya, dan langsung menghantamkan lutut ke tubuhnya. Wang mundur, dia mengeluh, dia mengangkat tangan. Wasit mencoba melanjutkan pertarungan, tapi Wang sudah mulai beraksi. Dia menuntut agar aturan diubah seperti MMA, berteriak, dan menggerak-gerakkan tangan, bahkan menuduh Bokau curang. Hasilnya adalah no contest. Pertarungan tidak selesai, tapi rasa hormat untuk Wang sudah habis. Bokau sama sekali tidak terpengaruh. Menyapa penonton, tersenyum, lalu pergi. Sementara itu, Wang masih memberikan konferensi pers dadakan di tengah ring. Jika pernah ada seorang guru palsu yang pantas mendapatkan semua yang terjadi padanya, itu adalah Ma Baoguo. Pria 69 tahun ini mengaku sebagai Master Hunyuan Tai Chi, mengaku memegang bola energi. Pada Mei 2020 dia ikut turnamen di Shandong. Lawannya Wang Qingming, mantan pelatih seni bela diri berusia 49 tahun dengan pengalaman bertarung nyata. Sebelum pertarungan, menurut laporan, wasit meminta Ma menunjukkan belas kasihan, tapi dia meminta pada orang yang salah. Qingming. Dia menjatuhkannya 3 kali dalam 30 detik. Jatuhan ketiga membuat guru Tai Chi terbaring tak sadarkan diri dan membutuhkan bantuan petugas medis untuk membangunkannya. Bahkan, butuh waktu lebih lama untuk menyadarkannya daripada pertarungannya. Setelah dia KO dalam 30 detik oleh petarung amatir yang 20 tahun lebih muda. Penjelasan Ma setelah pertarungan itu mungkin jadi alasan paling berani dalam sejarah penipuan bela diri. Dia mengaku diracun sebelum pertarungan. Dia ngotot seharusnya menang, tapi tangannya tak bisa bergerak. Nah, kita harus mengakui yang perlu diakui, pria ini tampil sempurna. Jonjung mengaku sebagai praktisi kungfu Shaolin, dan penampilannya sangat sempurna. Jubah tradisional, pose-pose dramatis, gerakan-gerakan yang tampak seperti diambil langsung dari film bela diri tahun 80-an. Singkatnya, orang paling sinematik yang pernah kamu lihat masuk ke gym. Masalahnya, terlihat seperti seniman bela diri dan benar-benar menjadi seniman bela diri itu sangat berbeda. Saat Jonjung naik ring melawan petarung MMA, penyamaran gagal. A self-proclaimed Shaolin dude, and he's taken on, we just saw this MMA guy
took on the Wing Chun guy, jabs the Shaolin dude in the face. I'm pretty sure he's a fake Shaolin, guys. Arsenal is taken away, but oh, ow, that hook really hurt. Oof, oof. Body hook. Dude, he's really good at the no gloves, man, because gloves take away from. So, there, he's trying to do. Kuda-kuda yang tampak begitu kuat dalam demonstrasinya tidak mampu menghadapi pukulan sungguhan. Beberapa orang berlatih demi Instagram, lainnya untuk bertahan hidup. Hanya satu hal yang benar-benar penting saat bel berbunyi. Mantan petarung kelas bulu UFC, Nam Phan, sedang menjalani hari biasa di Madu Academy, Garden Grove, California, saat Khai Tran masuk. Khai, master Hongjia Kungfu berusia 50-an memiliki rencana. Rencananya masuk ke gym MMA ini, menjadi petarung MMA profesional, mengesankan dana White, menjuarai kejuaraan, dan jadi jutawan. Tapi dia ingin mulai dengan menantang Nam Phan. Phan adalah seorang veteran yang pernah bertanding di UFC, Bellator, Strikeforce, dan Pancrase. Dia punya sabuk hitam di Jiu-Jitsu Brasil, Judo, Karate, dan Viet Quyen Dao. Dia punya 12 pertarungan tinju profesional. Pertarungan berlangsung selama 2 ronde dengan aturan berdiri, akhirnya hanya satu yang bertahan, dan itu bukan yang kamu duga. Nam Phan perlahan menghancurkan Khai. Dia menjatuhkannya, dia membiarkannya bangkit, dia menjatuhkannya lagi. Ketika kombinasi terakhir tiba, sang master kungfu yang masuk ke gedung dengan mimpi menjadi juara, kini terbaring tidur di atas kanvas. Khai Tran punya rencana sampai dia kena pukulan di mulut. DKU adalah instruktur bela diri dan YouTuber dari Korea Selatan yang mendapat banyak pengikut dengan mendemonstrasikan sistem pertarungannya sendiri, Warfare Combat System. Taekwondo, Jeet Kune Do, Judo, semua digabungkan dalam gerakan bebas saat bertarung. Video-videonya mengesankan dan kepercayaan dirinya tinggi. Jadi pada tahun 2022, dia mengumumkan bahwa dia akan bertarung melawan Manny Pacquiao, bukan melawan sembarang Pacquiao, melainkan Pacquiao. Dengan rekor 62 kemenangan dari 72 pertarungan, Pacquiao yang memegang gelar di 8 kelas berat yang berbeda. Pria yang disebut banyak orang sebagai salah satu petinju terbaik sepanjang sejarah. Pertarungan ini digelar sebagai eksibisi 6 ronde. Yo masuk dengan berat 79 kg lebih berat 13 kg dari Pacquiao. Tapi itu tak berguna baginya. Regardless of the size advantage, Manny Pacquiao will turn 44 on December 7th. No, he's not the same age he was before. So. Yang dunia lihat adalah inti filosofis seni bela diri DKU, yang menghadapi salah satu pasangan tangan tercepat dan terakurat dalam sejarah tinju. Happy holidays to all of you and your fans. Has picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Laps there. Warfare Combat System tidak punya jawaban untuk jab dari Pacquiao. Kebebasan filosofis dalam bergerak tampak seperti gerakan mundur dan bertahan hidup ketika Pac-Man mulai melancarkan pukulan. You was moments away from being stopped. Manny has him in circles. That is hilarious. Well, DK's got to do something, and he's getting. And now Manny Pacquiao going right after DKU. DKU can barely. There's a right ball by a left, driving DKU. Oh my God! DKU on a shot from Manny. Pacquiao menang mutlak dengan akurasi dan kekuatan tinggi.
Kesenjangan antara seniman bela diri YouTube dan legenda sejati tak bisa ditutup hanya dengan sistem. Di antara para penipu paling konyol adalah mereka yang terkenal dengan tanpa sentuhan, mereka yang mengaku bisa menghentikan serangan atau membuat seseorang pingsan tanpa menyentuhnya. Guru palsu ini memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya di depan seseorang yang tampaknya adalah seorang tentara. Pertunjukan dimulai dengan dia berpura-pura percaya diri. Dia menantang tentara itu memukulnya, mengaku bisa menahan serangan dengan energi murni. Dia memukul tentara itu secara tiba-tiba dan tersenyum seolah-olah dia telah membuktikan sesuatu. Tapi pada percobaan kedua, kenyataan menghantamnya dengan keras. Si penipu yang masih pusing ingin mencoba lagi. Dan kali ini dia menerima hujan pukulan yang sesungguhnya, berakhir dipermalukan di depan semua orang. Hari itu dia sadar tinju memang terasa sakit. Baik itu guru Jepang yang bertaruh $5.000 pada gelombang energi, atau guru besar Tai Chi yang mengaku punya kekuatan tak terlihat, atau praktisi Wing Chun yang menyalahkan kekalahannya pada jatah sup. Pelajarannya selalu sama.